ゼロになったっていい。黒ずんだ空 King, Q, dia bilang dia tidak mau. Q, King memiringkan kepalanya seolah bertanya, apa maksudnya? Dia bilang tidak mau datang ke rumah kita. Seminggu telah berlalu sejak saat itu. Camilla yang merawat Nana setiap ada waktu luang, berniat membawa anjing itu pulang bersamanya. Berada di sini tentu akan jauh lebih baik daripada sendirian di rumah kosong itu. Dia bahkan sudah meminta izin pada King. Awalnya, King menggeram tidak setuju. Namun akhirnya dia mengangguk dengan wajah agak terpaksa. Tapi begitu Camilla menawarinya, Nana langsung lari masuk ke dalam rumah dan bersembunyi. Aku juga sudah mengajaknya, tapi dia menolak. Sepertinya dia sangat menyukai tempat ini. Laura juga tampak kecewa dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia pun pernah mengajak Nana ikut bersamanya. Kenapa dia suka di sini? Padahal tidak ada siapa-siapa. Katanya, beberapa orang yang dulu melihat Nana dan sempat memberinya makan juga ingin membawanya karena merasa kasihan. Tapi Nana selalu melarikan diri setiap kali mereka mencoba membawanya. Lalu saat orang-orang itu pergi, dia akan kembali lagi ke posisi ini. Benar-benar bodoh. Kiu, bukan kamu. King menjilati tangan Camilla seolah ingin menghibur gadis yang tengah menghela napas itu. Di mana anjingnya? Haruskah aku membawakannya untukmu? Suara itu terdengar tiba-tiba. Bisakah Anda setidaknya memberi tanda sebelum masuk? Itu adalah Duk Eskra. Entah sejak kapan dia berdiri di sana sambil bersedekap, menatap Camilla dengan datar. Kalau kau pindah ke rumahku, aku akan mengizinkanmu melihara puluhan anjing. Apa aku ini anak kecil? Apa dia sedang mencoba merayuku dengan anjing? Setelah menatap Duk Eskra sejenak dengan tatapan tidak percaya, Camilla bangkit berdiri. Dia berniat memberi makan Nana sebelum pergi ke perusahaan dagang hantu. Bahkan 100 ekor pun akan kuizinkan. Enggak, terima kasih. Apa dia berniat mengubah rumahnya menjadi tempat penampungan anjing? Mengabaikan Duk yang terus meracaukan hal konyol, Camilla langsung menuju dapur. Nona, itu bahan untuk makan malam hari ini. Lalu? Maksud saya, silakan dinikmati dengan lezat. Bukan aku yang akan memakannya. Apa Anda membuat makanan anjing lagi? Iya. Meninggalkan sang koki yang menangis dalam hati karena ikan kualitas terbaik hari ini kembali dijadikan makanan anjing, Camilla menyiapkan bekal dan pergi ke tempat Nana berada. Nana duduk sendirian di depan rumah seperti biasa. Begitu menyadari kehadiran Camilla, dia segera berlari mendekat dan berputar-putar dengan riang. Aku membawakan makanan enak lagi hari ini. Melihat kibasan ekor yang semakin cepat, Camilla tersenyum tipis dan bergegas mengeluarkan makanan. Namun tidak seperti biasanya, Nana tidak langsung melahap makanan itu. Pandangannya tertuju pada suatu arah. Camilla menoleh mengikuti arah pandang itu, dan ekspresinya seketika mengeras. Seorang wanita berusia pertengahan 50-an berdiri di sana. Nana! Mendengar panggilan lembut itu, Nana berlari tanpa menoleh lagi. Dia melompat-lompat di sekitar wanita itu seolah tidak bisa membendung emosinya. Dia melompat menjilati wajah wanita itu dan menggosokkan kepalanya ke kakinya, mengekspresikan kegembiraannya dengan seluruh tubuhnya. Iya, iya, aku juga sangat merindukanmu. Air mata mengalir deras dari mata wanita yang memeluk Nana itu. Kamu sudah lama menunggu ya? Nana menjilati air mata itu, seolah berkata bahwa dia baik-baik saja dan berterima kasih karena wanita itu telah kembali. Barulah setelah itu, senyum tersungging di bibir si wanita. Tubuh wanita yang memeluk erat itu perlahan mulai memudar. Tubuh Nana pun ikut memudar bersamanya. Camilla hanya memperhatikan dalam diam saat wanita dan anjing itu menghilang. Setelah Nana benar-benar lenyap, Camilla menghela nafas pendek. Seharusnya kau makan dulu sebelum pergi. Wadah berisi makanan masih tergeletak di tanah. Perasaan hampa yang tak terlukiskan membuat Camilla kembali menghela nafas panjang. Ternyata, alasan anjing itu tidak mau pergi memang karena dia sedang menunggu pemiliknya. Apakah pemiliknya membuangnya tetap terasa begitu baik baginya?
Tapi setidaknya pemiliknya itu masih punya nurani karena dia datang menjemput anjingnya bahkan setelah meninggal. Ibu kenapa sih harus minta abunya ditabur di sini? Mau bagaimana lagi? Ini wasiat terakhir ibu. Saat itulah suara orang terdengar dari suatu tempat. Kamila menoleh dan melihat sepasang pria dan wanita sedang berjalan mendekat sambil membawa sesuatu dengan hati-hati. Sebuah guci abu. Di dunia ini pun ada budaya kremasi. Mereka yang tidak mampu memberikan sumbangan ke kuil atau tidak punya lahan untuk makam, biasanya akan dikremasi dan abunya ditabur di tempat yang diinginkan. Sepertinya ini karena anjing itu, ibu ingin membawanya sampai akhir kan? Bagaimana mungkin kita bisa merawat ibu yang sudah sulit bergerak sekaligus anjingnya di saat yang sama? Ibu sangat merindukannya sampai saat-saat terakhirnya. Sudahlah, cepat taburkan dan ayo pergi. Kalau ada orang yang melihat kita menabur abu di rumah ini, kita bisa kena marah. Pria yang membawa guci itu tersentak. Dia baru saja menyadari keberadaan Kamila yang berdiri di halaman rumah. Siapa kamu? Pria itu bertanya sambil menyembunyikan guci abu di belakang punggungnya. Kamila mengemasi makanan yang telah dia siapkan. Dulu aku pernah melihat seekor anjing di sini. Aku datang untuk menjenguknya setelah sekian lama, tapi ternyata dia sudah tidak ada. Kamila tidak berkata apa-apa lagi dan melangkah pergi. Dia sama sekali tidak berniat menyalahkan mereka. Setiap orang punya alasan masing-masing. Dia hanya merasa iba pada Nana dan pemiliknya. Tapi, syukurlah, ternyata orang yang ditunggu-tunggu Nana bukanlah orang jahat yang sengaja membuangnya begitu saja. Kamila pun pulang dengan perasaan yang pahit namun lega. Suara apa itu? Keesokan paginya, Kamila terbangun karena kebisingan asing dari luar. Dia bangun dengan nyawa yang belum terkumpul sepenuhnya, merasa seolah masih berada dalam mimpi. Apa-apaan ini? Kenapa rumah ini jadi kacau begini? Puluhan anjing berlari ke sana kemari di taman depan rumah tanpa terkendali. Putriku, kau sudah bangun? Suara yang familiar terdengar tepat saat Kamila melongo tak percaya. Bagaimana? Hadiah dariku? Hadiah? Sepertinya kau ingin memelihara anjing, jadi pagi-pagi sekali aku pergi ke toko dan membawa mereka ke sini. Kenapa? Apa aku harus membawa lebih banyak lagi? Cepat! Apanya? Cepat kembalikan mereka sekarang juga! Ini adalah hidangan penutup yang khusus saya siapkan untuk kalian hari ini. Astaga, cantik sekali. Sampai tidak tega memakannya yang mulia. Sebagai putri dari keluarga Duk, Kamila memang sering diundang ke pesta teh yang diadakan oleh Javiela. Astaga, ternyata kurang satu porsi. Bagaimana ini bisa terjadi? Padahal aku sudah menyuruh kalian menyiapkan dengan teliti. Mohon maaf yang mulia, sepertinya ada kesalahan. Maafkan saya, Nona Kamila. Bagaimana ya? Tidak apa-apa. Kebetulan saya memang kurang suka makanan manis. Benarkah? Syukurlah kalau begitu. Syukurlah apanya? Sialan, gumam Kamila dalam hati. Kalau salah sekali dua kali sih wajar. Tapi bagaimana bisa setiap saat selalu kurang satu porsi? Dan anehnya, porsinya selalu habis tepat di depan Kamila. Apa itu cuma kebetulan? Kekanak-kanakan sekali, main-main dengan makanan. Tindakan yang bahkan tidak dilakukan anak kecil justru dilakukan oleh seorang keluarga kekaisaran. Di permukaan dia tampak tertawa ramah, tapi matanya yang menatap Kamila penuh dengan penghinaan. Nona Kamila, bagaimana rasa tehnya? Apa cocok dengan seleramu? Suatu hari, entah kesurupan apa, Javiela menuangkan teh untuk Kamila terlebih dahulu. Kamila sempat mengira ada keajaiban, tapi ternyata rasanya sangat enak yang mulia, sangat cocok di lidah saya. Oh, benarkah? Melihat Kamila yang terburu-buru meminum satu sesapan lalu memberikan pujian, senyum di bibir Javiela semakin lebar. Baru setelah itu, sang permaisuri mengangkat cangkirnya sendiri dan menyesap tehnya. Ani, kenapa rasa tehnya begini? Mohon maaf yang mulia, sepertinya daun tehnya sudah busuk. Saya akan segera siapkan yang baru. Astaga, Nona Kamila, maafkan saya. Bagaimana ini? Berhenti minum, teh itu sudah busuk. Kamu bercanda? Mana mungkin ada daun teh busuk di istana? Apalagi teh yang diminum oleh seorang permaisuri. Kecuali memang disengaja,
Orang gila mana yang berani memasuk barang busuk ke keluarga kekaisaran? Kalau mau mempermainkan orang, pakailah logika sedikit. Meminum teh busuk dan dibilang enak. Semua orang yang ada di sana menertawakan Camilla. Terdengar bisikan-bisikan yang menyebut bahwa asal-usul seseorang memang tidak bisa berbohong. Karena cibiran itu, Camilla hanya bisa menunduk. Wajahnya merah padam dan pulang tanpa bisa membela diri sepatah kata pun. Dan Javiela menikmati pemandangan itu sebagai hiburan semata. Dan sekarang dia mengundangku. Camilla tidak mungkin merobek undangan itu begitu saja. Semenjak Camilla menjadi pemilik tambang batu mana dan memimpin perusahaan dagang hantu, dia tidak lagi sering diundang seperti dulu. Mungkin dia merasa terbebani karena aku bukan lagi bahan tertawaan yang mudah. Atau mungkin dia hanya muak melihat orang yang dulu dia remehkan sekarang menjadi sukses. Tapi, apa motifnya mengirim undangan ini secara tiba-tiba? Kenapa? Kali ini kau juga tidak mau pergi? Tanya Duk Eskra dengan mata berkilat. Tidak, saya sangat ingin pergi. Camilla buru-buru menggeleng. Dia takut kalau menolak, Duk Eskra akan datang sendiri ke istana dan membuat keributan. Anda sih orang berkuasa yang bisa seenaknya pada keluarga kekaisaran. Tapi aku ini cuma rakyat jelata biasa. Tapi tentu saja, rakyat jelata pun kalau diinjak akan melawan kan? Biar aku sendiri yang menulis balasan undangannya. Ucap Camilla sambil tersenyum manis dan mengambil surat itu. Baiklah, kali ini aku akan datang dengan hati yang sangat gembira. Senyum di wajahnya semakin lebar. Javiela menghela nafas pendek. Kenapa harus dia? Kenapa dari sekian banyak orang, gadis itu harus menjadi putri dari pria itu? Padahal aku sudah begitu menghinanya. Tentu saja dia tidak menyesali perbuatannya dulu. Meskipun ayah kandungnya sudah terungkap, rasa jijik Javiela terhadap ibu kandung Camilla tetap tidak berubah. Justru kejadian ini membuatnya semakin yakin. Dasar rendahan. Javiela mendengar kabar bahwa ayah dari Raffi Sorpel bukanlah Duk Eskra, melainkan pria lain. Sebenarnya dengan berapa banyak pria ibu Camilla bermain-main, aku harus menghadapi anak dari wanita seperti itu secara langsung. Tapi mau bagaimana lagi? Ini semua demi putranya. Javiela sudah mencoba berkali-kali untuk menemui Duk Eskra, tapi selalu gagal. Bahkan Kaisar Fabler saja ditolak mentah-mentah saat mengundangnya makan malam. Akhirnya, pilihan satu-satunya hanyalah melalui Camilla. Katanya, pria itu masih tinggal di kediaman Sorpel. Sepertinya untuk bertemu dengannya, dia tidak punya pilihan selain memanfaatkan Camilla. Setelah menghela nafas panjang, Javiela dengan cepat menghapus raut tidak senangnya dan melangkah menuju tempat Camilla dan tamu lainnya menunggu. Hari ini cuaca tidak terlalu panas dan sangat cerah, jadi pesta teh diadakan di taman. Begitu sampai, suara kekaguman para nyonya bangsawan langsung menusuk telinga. Mendengar seruan itu, langkah Javiela sedikit dipercepat. Ada apa sebenarnya? Meskipun dia sudah mendekat, semua orang terlalu sibuk melihat sesuatu sampai tidak menyadari kehadirannya. "Oh, Yang Mulia sudah datang!" Baru setelah salah satu nyonya berseru, yang lain tersentak dan buru-buru membungkuk hormat. "Kalian semua tampak senang sekali," ucap Javiela sambil tersenyum ramah. "Lihat ini Yang Mulia, Nona Camilla memberikan hadiah yang sangat berharga ini kepada kami." Di tangan para nyonya itu tergenggam kotak kecil. Di dalamnya terdapat perhiasan yang tampak seperti hiasan rambut. Begitu melihatnya, Javiela pun tidak kuasa menahan rasa kagum. Kualitas pengerjaannya luar biasa, tapi desainnya jauh lebih indah. Yang paling memukau adalah berlian biru kecil yang terpasang sebagai aksen utamanya. Saya senang kalian menyukainya. Tadinya saya khawatir hadiah ini terlalu sederhana. Camilla mendekat sambil tersenyum dan membungkuk hormat kepada Javiela. "Saya harap Yang Mulia juga menyukainya." "Tentu saja kau menyiapkan punyaku juga kan?" Batin Javiela penuh harap. Camilla segera menoleh dan mengulurkan tangan ke arah Dorman, pelayan yang menyertainya. "Aduh, bagaimana ini Nona? Ada apa? Sepertinya saya salah menghitung jumlahnya." "Apa? Tidak ada lagi?" "Benar Nona, mohon maaf. Padahal aku sudah bilang, siapkan agar tidak kurang satu pun." Setelah menegur Dorman sejenak, Camilla buru-buru membungkuk dengan sangat sopan kepada Javiela. "Mohon ampun Yang Mulia, bagaimana ini? Sepertinya pelayan saya melakukan kesalahan."
Kadang kesalahan kecil seperti ini memang biasa terjadi, ucap Camilla. Matanya menyipit cantik saat menatap Javiela. Sama seperti jumlah hidangan penutup yang terkadang kurang satu porsi. Mendengar ucapan Camilla, barulah Javiela tersadar. Bukankah dulu dia sering mempermainkan Camilla seperti ini? Perempuan jalang. Javiela menggertakkan gigi dalam hati. Beraninya dia membalas kejadian di masa lalu. Beraninya dia padaku. Tentu saja Camilla tidak peduli. Kenapa? Kekanak-kanakan ya? Seseorang justru akan lebih naik darah karena perbuatan yang sepele. Mulut mungkin bilang, "Cih, dasar bocah." Tapi hati pasti mendidih. Sebenarnya aku mau membawakan minuman busuk juga, tapi aku masih berbaik hati menahannya. Meskipun dalam hati entah bagaimana, Javiela tetap memasang senyum murah hati di luar. Camilla pun membalasnya dengan senyum yang lebih cerah, seolah ingin berkata, "Jangan pernah lupakan apa yang telah kau lakukan pada aku." Camilla tahu alasan Javiela mengundangnya hari ini. Pasti kan aduk eskra. Belakangan ini, berita tentang Javiela yang berusaha keras mencari koneksi ke Duk Eskra sudah menjadi rahasia umum. Dia pasti ingin Camilla mengatur pertemuan untuknya. Dengan tindakannya barusan, Camilla menegaskan bahwa dia sama sekali tidak berniat membantu. Dia seolah berkata, "Setelah apa yang kau lakukan, kau pikir aku akan menuruti permintaanmu?" Tiba-tiba terdengar suara tawa. Saat menoleh, terlihat putra mahkota Edson yang sedang tertawa terbahak-bahak sambil menggelengkan kepala. Kedatangannya yang tiba-tiba membuat dahi Javiela sedikit berkerut. Tapi itu terjadi sangat singkat, sehingga hanya Camilla yang menyadarinya. Segera, Javiela memasang senyum di bibir dan menyapanya dengan suara riang. "Selamat datang, putra mahkota. Anda ingin apa sampai Anda kemari?" "Aku hanya sedang jalan-jalan, tapi kalau aku tahu akan melihat tontonan semenarik ini, aku pasti datang lebih awal." "Tontonan menarik?" Alih-alih menjawab, Edson tersenyum tipis dan melangkah mendekati Camilla. Melihatnya mendekat, mata Camilla bergerak gelisah. Dia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari kontak mata. "Aduh, kenapa sih? Aku kan cuma mau memberi peringatan ringan pada wanita itu. Cuma mau menunjukkan kalau rakyat jelata pun bisa menggigit. Kenapa dia kesini?" "Kau pasti sudah tahu kan, alasan seseorang yang dulu selalu menghindarmu sambil tersenyum karena kau lahir dengan darah kotor dan rendah, tiba-tiba memanggilmu ke sini sekarang." "Tunggu, barusan dia sedang mengejekku juga ya?" Ada pepatah yang bilang, kerabat yang sok membela terkadang lebih menyebalkan daripada mertua yang galak. Eh, apa bukan itu ya perumpamaannya? Ah, pokoknya kamu itu lebih jahat. Kata-kata yang dilontarkan putra mahkota Ethan seketika membuat suasana di sekitar menjadi dingin membeku. Karena semua orang di sana tahu siapa yang dia maksud. Mereka semua pernah melihat dan ikut merendahkan Camilla saat Javiela menghinanya dulu. Lucu sekali, bukan? Padahal baru kemarin mereka sibuk menyusun rencana untuk membunuhmu dari belakang. Tapi sekarang malah kalang kabut ingin bertemu dengan pria itu. Sama sekali tidak lucu tahu, aku malah ingin menangis. Kenapa kau membicarakan hal sensitif begini sambil menatapku? Camilla takut untuk menoleh ke belakang. Sejak tadi, tengkuknya terasa dingin karena dia bisa merasakan tatapan tajam seseorang tertuju padanya. "Sampaikan ini pada orang yang menumpang di rumahmu. Katakan padanya untuk berhati-hati terhadap rubah tua yang ahli menusuk dari belakang." "Sepertinya istana memang tidak cocok untukku. Kenapa setiap kali aku kemari, selalu saja ada kejadian seperti ini?" Camilla menatap sebal ke arah pria itu. Pria itu tampak sama sekali tidak peduli dengan tatapan tajam Javiela. Setelah mengatakan semua yang dia ingin katakan, dia justru tersenyum lebar seolah tidak terjadi apa-apa. "Kalau begitu kami permisi dulu. Semoga waktu Anda menyenangkan." Dengan sikap yang begitu santai dan licin, dia memberi salam lalu menggandeng tangan Camilla, membawanya keluar dari taman. Haruskah aku bersyukur karena dia tidak meninggalkanku sendirian di sana? Kalau aku tertinggal sendirian dalam suasana sedingin es tadi, entah apa yang akan terjadi pada aku. Camilla terus menghela napas panjang saat terseret oleh tarikan tangan putra mahkota Edson.